diskusi yang sangat menarik dan memang ini harus kita sering-sering diskusi sebagai bahan masukan dan sekaligus evaluasi. Kita juga istilahnya harus mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama tokoh-tokoh yang ada dalam kancah persepak bolaan. Yang pertama, sesuai dengan instruksi Ketua Umum yang juga bupati kita, Bapak Habib sudah panjang. Dari awal sudah memberikan instruksi untuk memprioritaskan, artinya pemain lokal asli Kabupaten Bekasi yang punya prestasi, punya talenta dan lain sebagainya. Namun kita juga jangan memungkiri kalau kita mengakomodir semua kelokalan pemain lokal Kabupaten Bekasi, kita juga harus mengukur kekuatan bahwa kita akan melaksanakan event pertandingan menghadapi Liga 3 ini. Tentu kita harus menyiapkan juga standarnya yaitu standar pemain Liga 2. Nah, untuk itu memang secara rekrutmen apa yang dibilang tadi Pak Dewan Widianto bahwa sudah kita lakukan dan alhamdulillah tidak sedikit pemain-pemain lokal yang ada di kita yang punya potensi. Misalnya sekarang sebagai kapten kesebelasan aja Angga, dia asli Kabupaten Bekasi dan itu luar biasa. Dan hasil pembinaan kita kan? Nah, itu hasil pembinaan daripada rekan-rekan kita juga sama-sama. Artinya bukan hasil komoditas Persikasi. Itu harus kita akui. Semua terlibat dari ASKA, dari SSB, dari akademi Persib yang ada di Kabupaten Bekasi. Tujuannya cuma satu, bagaimana meningkatkan kualitas dan memunculkan atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Bekasi. Bukan karena wadahnya, wadah itu hanya memfasilitasi, hanya jalan menuju ke arah sana, bukan mempos. Artinya kalau kita berbicara prestasi, kita jangan munafik. Kalau berbicara prestasi, tentu kita juga harus dibarengi dengan infrastruktur yang kita miliki. Bagaimana kita yakin terhadap prestasi itu bukan hanya ukuran prestasi dan juga kualitas daripada pemain, tetapi secara manajemen minimal sistem keuangannya kuat. Nah, bagaimana cara itu dilakukan? Nah, kami dari Persikasi sudah melakukan upaya yang pertama yang tadi kita sudah membentuk badan usaha. Nah, yang kedua kita membentuk tim kerja yang dimana masing-masing mempunyai posisi untuk melakukan kinerja itu, baik dari bidang bisnis dan kerjasama, terutama melakukan pendekatan baik secara personal maupun dan hal lainnya terhadap pihak pengusaha-pengusaha. Dan alhamdulillah ini sebagai laporan juga terhadap masyarakat dan Dewan juga Pak Haji Ayub senior di Persikasi. Alhamdulillah ternyata responnya cukup bagus. Mereka justru menunggu. Namun apa yang disampaikan mereka sebelumnya, mereka bukan tidak maksud untuk membantu, tetapi dengan sistem manajemen yang sekarang harus dipertanggungjawabkan secara untuk melalui badan hukum. Makanya mereka sangat respon. Dengan badan hukum itu kita bisa melakukan kerjasama dan sponsorship dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Artinya untuk menunjang arah ke sana. Siap, Bang Ebong. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Persikasi yang sudah melakukan langkah-langkah strategis teknis yang sangat membuat kita optimis gitu. Jadi betul kalau zaman sekarang itu Bang, kalau kita mengandalkan orang lain, apalagi dalam konteks membebani orang lain, itu tidak ada siapapun yang mau terbebani, apalagi juga membebani orang lain. Itu sesuatu yang secara filosofis dasar kita ingin maju, tidak mungkin kalau maju ini bukan oleh diri kita sendiri dengan pendekatan, mungkin bahasa lain adalah dengan cara-cara ide yang sangat gila gitu. Jadi sekali lagi sebagai pribadi dan sebagai institusi di DPRD, ini sebuah kemajuan Bang Heru yang telah mendirikan badan hukum
yang bisa menaungi Persikasi. Karena bola ini kalau bicara kita contoh internasional, bola ini kan industri ya Bang Juk. Industri yang secara bisnis sangat menguntungkan. Dan kita juga belajar dengan yang saya tahu di Akademi Persib, di Persib ya, dengan PT Persib Bandung Bermartabat ya, itu kan juga sebuah perusahaan yang berbasis bisnis gitu kan, dengan shareholdernya adalah para supporter Bang. Haji Mumu kan supporter kan sebetulnya kan, supporter yang punya uang, ada badan hukum, kemudian jadi bagian pemilik saham dengan orang-orang apa Persikasi. PT Persikasi Mukti Jaya. Saya pikir ini sudah cara strategis nih Bang, gitu. Karena kalau tidak bicara kita mau bikin kemitraan, tetapi Persikasi selama ini badan hukumnya tidak jelas, karena yang ada di luaran kita adalah international company, tidak bisa lagi dipakai pendekatan-pendekatan sedekah jariah, nggak bisa lagi, gitu. Mindsetnya berbeda. Nah, saya pikir langkah ke depan, oke, APBD kalau memang selama bisa, itu juga kewajiban bagi kita sebagai pemerintah ya, mensupport olahraga di dalamnya untuk warga bangsa kita, untuk warga Bekasi. Tetapi kekuatan-kekuatan luar, saya pikir Bang Heru di Persikasi, saya juga bagian dari sepak bola di Kabupaten Bekasi, support dengan segala kekurangan kelebihan akses kami nanti. Kita sambungkan, silahkan bikin konsep yang detail seperti apa, membangun kemitraan dengan semua stakeholder kita, baik company internasional maupun juga pengusaha-pengusaha lokal. Siapkan konsepnya yang bagus, siapkan konsepnya yang terukur, dan siapkan konsepnya yang bisa dipertanggungjawabkan, baik jangka pendek, jangka panjang. Saya yakin itu clear. Hanya 1-2 miliar per bulan semestinya kalau pendekatan ini dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan sepak bola Kabupaten Bekasi. Jangan hanya mimpi masuk divisi 2, Bang. Bukan kelas kalau bicara Bekasi, mimpi hanya ingin jadi divisi 2. Kita itu masuk divisi utama juga pantas. Kenapa pantas? Stadion kita udah gablek ya. Gitu. SDM di luar kita 6.300 pabrik. Orang banyak banget. Kalau siang mungkin ada 5 juta, kalau malam ada 3 juta. Setdah. Masa cuma nyari pemain 18 orang kagak bisa? Lah orang kagak pernah dicari masalahnya. Tidak pernah dicari, tidak pernah menciptakan rekrutmen yang benar, yang nggak akan ketemu, yang nemuin malah orang lain. Kan gitu. Ke depan, ini untuk bicara ke depan Ya. Persikasi. Kalau di Persikasi saya punya wacana, ya saat ini mungkin Kang Budi ya ada Akademi Persib ya. Ya. Nah kita pun nanti rencananya bermitra dengan SSB, Ya. kita kategori usia, nanti katakanlah usia semua yang ada di SSB, kebetulan Persikasi itu kan punya kewajiban di 17. Yang selama ini kenapa putus Ya. pemain-pemain kita itu nggak ada atau diambil orang ya, karena tidak adanya pembinaan yang berjenjang ya. Berkelanjutan ya gitu ya. Artinya gini, ke depan Persikasi insya Allah ya kita akan buat juga SSB atau akademik gitu, akademik yang mana para pelatihnya itu atau para pembinanya itu dari SSB yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah pembinaan ya ini sedang kita arahkan ke pembinaan usia dari 14, 15, 16, 17. Jangan sampai istilahnya banyak sih pemain-pemain kita yang diambil juga sama ya siapa yang namanya Pak Hari Japser ya, yang di ke Persib tuh kemarin ke Persib 17 ya dari Beben Taslim kan. Taslim. Sempat bicara juga ya sudah kalau memang untuk ke sana ke Persib silakan nimba ilmu. Naik kasta Bang. Iya. Karena ini sistemik nanti. Artinya kami di sini butuh dukungan para ya pemimpin ya, para insan sepak bola, para senior kita bimbingannya arahannya untuk ke arah situ. Mungkin 2021 kita akan ngurus izinnya untuk seperti apa sih ininya perizinannya untuk buat akademik gitu. Nah disitulah. Dan itu pun saya saat ini manggil pelatih pemain yang yang punya prestasi di luar gitu. Contohnya kita sebenarnya punya Rizky Akbar itu dia ada di U20 Persija. Nah sekarang sudah masuk Persikasi gitu. Nah betul pelatih-pelatihnya, pelatih fisik yang tempo hari ada di Diklat Ragunan atau di DKI kita bawa ke Persikasi. Saya juga kemarin bicara sama Bung Firman ya,
beliau tidak bisa bergabung dengan Persikasi karena beliau itu di timnas ya, dengan Bima Sakti. Jadi yang terutama yang kita inikan itu pembimbing-pembimbingnya itu memang benar-benar yang orang Bekasi dulu gitu, artinya ya biar supaya apa, Sense of belongingnya muncul. nah muncul itu ya, kemampuannya pasti lah. Di sini apa sih nggak punya Kabupaten Bekasi, sebenarnya kita malu juga. Saya juga kan dengan teman-teman dari yang banyak lah yang di sepak bola yang sudah maju lebih dulu ya, contohnya Persika, walaupun Persika sekarang mereka kan pernah menjajal ya, pernah duduk di Liga 2, artinya Liga Utama juga pernah. Oh, konsepnya seperti itu. Ternyata memang yang diperlukan itu dukungan dari pemerintahan daerah itu sama masyarakat sepak bola. Kalau bersatu, apa yang nggak bisa di Kabupaten Bekasi? Seperti pembicaraan saya di awal, kalau orang Bekasi bicara tentang sepak bola, semakin lama ternyata perbincangan kita makin serius. Dikarenakan waktu yang memang sudah tidak bisa memungkinkan. Dan bola kan nggak bisa dua benar, sangat serius, sangat emosional ya, sangat meledak-ledak gitu. Kalau udah bicara bola itu orang Bekasi. karena Alangkah sayang. jadi penonton teriak Iya. kita bisa berantem. Ketika kita punya spirit, ya, ini sudah mungkin, tolong diimplementasikan, tolong diresapi ini. Ya, keinginan masyarakat Bekasi, kecintaan masyarakat Bekasi tentang bola. Ya, mungkin tidak perlu closing statement atau Kang. Hanya selanjutnya, ketika Ya, ngomong siap. Persikasi, saya tidak biru lagi nih. Oh gitu ya. Ini tidak orange lagi. Iya, Tapi ikut Bang Heru Bang Heru dengan menjadi seragamnya Persikasi, itu maksud saya. Seperti halnya fan-fan ada di Kabupaten Bekasi, Ah, Iya. bersatunya Viking dan Jack ada di Persikasi. Ah, Iya. itu yang harapan kita. punya Iya. 18 four wheel Iya. di setiap kecamatan itu, fans itu sudah punya Ya. siapa sendiri. Benar. Itu makanya ini tuh terdiri dari Viking sama The Jack. Jackman ya. Iya, itu lebih yang Persikasi. Nah ini Persikasi menjadi wadah pemersatu kira-kira begitu. Pemersatu. Jati. Ah. Tanya ketua-ketua supporter. Apa tujuan saya di supporter saya? Jadi kita mereka nggak kemana-mana dan mereka nggak akan lagi berantem. Artinya Tapi Jack- memang sulit dan susah. Jack dan Viking ini Ya. potensi. Bagi Ah. Persikasi. Nah, itu tinggal seninya. Karena Bekasi itu kabupaten paling unik. Ada 2 komunitas gitu ya. Ya. sama-sama besar. Sama-sama Sama-sama besar, sama-sama besar. kuat. Ya. Nah, ini Kang Heru walaupun tidak sifatnya dinotulenkan, tolong sampaikan ke Bupati bagaimana kita harus sama-sama ini pikirin bola sama gitu ya. Tinggal peran Bupati. Saya lihat Bupati ini postfaktum orang. Ya. Setelah mendengar dia biasanya langsung ya. Langsung dia kerjakan. Itu yang saya tahu Bupati Eka ya.